Halo, apa kabar? Saya ajak Anda ngobrol lagi dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini banyak yang menyayangkan loh. Ini ada debat calon wakil presiden, tapi Anda nggak ada di Indonesia begitu. Padahal orang banyak pengen tahu komentar-komentar Anda. Tapi nggak apa-apa, kita bisa bikin prediksinya gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, Ya. Oke, silakan Bung Rocky. Ini topiknya ya, yang saya kira topik. Nah, ini baru nih kalau kalau Gibran mau nanyain kepada Pak Anu ke Pak Mahfud soal carbon capture itu harusnya nanya sekarang karena ini ada topiknya masalah lingkungan gitu, Bung Rocky. ini tema yang paling seksi sebenarnya ditunggu-tunggu justru oleh anak muda itu kan. Hmm. Tapi walaupun ini debat wakil presiden tentang isu lingkungan, tapi ini soal kebijakan presiden yang akan datang tuh. Jadi kebijakan Prabowo apa, kebijakan Ganjar apa tuh. Dengan mudah kita bisa terangkan yang akan gugup di situ adalah Mahfud dan Gibran tuh. Kalau pertanyaan-pertanyaan tentang lingkungan kan orang akan anggap ya Ganjar itu belum selesai dengan soal Wadas. Hmm. Prabowo masih ada masalah dengan soal food estate. Jadi itu akan berulang terus kan. Jadi Hmm. kalau si wakil presidennya atau Gibran menjawab, itu akan dianggap Anda ngerti nggak bahwa Anda itu wakil presiden yang akan menentukan kebijakan lingkungan dan presiden Anda Pak Prabowo yang Hmm. masih dipersoalkan oleh LSM, oleh Wali segala macam Hmm. soal deforestasi akibat food estate kan di Kalimantan dan di Papua tuh. Hmm. Demikian juga pada Ganjar, walaupun Pak Mahfud ini akan menjawab, tentu Mahfud akan jawab secara normatif. Karena kalau diminta jawaban deskriptif, orang akan bilang, loh, Pak Mahfud itu mau membela perusakan lingkungan yang dilakukan oleh calon presiden Anda, yaitu Ganjar di Wadas. Kan Hmm. jadi sulit tuh. Nah, Hmm. Anies dan Caimin ya santai-santai aja. Dan Hmm. mungkin Caimin akan bilang, saya aja udah namanya Partai Hijau, ngapain ditanya-tanya lagi ya soal lingkungan. Kira-kira begitu bercandanya. Tapi ini soal serius, karena kita melihat bagaimana upaya untuk menyelamatkan lingkungan itu menjadi persoalan seluruh dunia tuh. Hmm. Dan kemampuan mereka untuk menjawab itu harus dengan data yang benar. Karena Indonesia diintai sebagai negeri perusak lingkungan itu kan. Dan kita akan masuk pada data-data, misalnya data terakhir yang dirilis oleh LSM di Amerika atau lembaga research climate di Amerika menunjukkan bahwa Halmahera itu calon berikutnya yang akan dituduh atau didakwa sebagai akibat dari kebijakan pemerintah Indonesia merusak lingkungan. 5.000 hektar lahan hutan di Halmahera itu akan diubah menjadi tambang-tambang nikel, dan tambang-tambang nikel itu adalah perampasan tanah-tanah rakyat. Jadi hutannya dirusak, tanahnya dipaksa dijual, dan akibatnya untuk membakar nikel itu menjadi energi, itu menjadi listrik segala macam, itu diperlukan batu bara. Itu juga adalah melepaskan sejumlah besar karbon ke udara yang tidak bisa lagi ditangkap oleh hutan. Jadi ini soal yang serius, bukan sekedar sebagai basa-basi. Wah, kami akan macam-macam itu. Saya kira itu yang akan terjadi. Ya, sialnya memang debat itu tidak bisa dievaluasi oleh panelis. Konyolnya di situ Hmm. selalu. Padahal ini isu yang harus bisa dievaluasi oleh tokoh-tokoh lingkungan hidup sebetulnya dan pakar-pakar hukum lingkungan. Ya, ini kan topiknya ini, Bung Rocky ya tadi, ya, pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ini kan semua sebenarnya berkaitan semua itu ya, dan kelihatannya Ganjar sudah mulai antisipasi ketika dia minta, kalau dia minta agar Wadas dibuka, kan pada waktu itu begitu ya, dia kan orang selalu meledek-ledek dia ini, ayo berani nggak ngomongin soal Wadas, tapi dia sekarang boleh menyatakan Wadas silahkan dibuka, dan dia katanya mereka akan siap menjawab. Saya sih bisa menduga dia pasti akan melimpahkan ini kembali ke Gibran kalau Gibran berani menanyakan ya itu pasti Pak Mahfud akan dibalikan loh, ini kan kebijakannya Pak Jokowi PSN, jadi Pak Ganjar itu sebagai gubernur tuh hanya melaksanakan tugas dari Pak Jokowi kan begitu Bung Rocky. Ya, itu artinya kalau begitu Gibran mungkin akan jawab, ya kalau begitu Anda pindah aja ke Prabowo kan, supaya melanjutkan itu kan. Jadi kira-kira konyol-konyolan itu akan terjadi. Tapi Hmm. nggak mungkin ini soal ketetapan seorang pemimpin bahwa wilayah Gunung Kapur, Kendeng, dan Wadas itu adalah wilayahnya Ganjar di situ. Dan kalau Ganjar masih ngomong begitu, ya itu artinya Ganjar betul-betul petugas-petugasnya partai itu, karena orang akan limpahkan lagi, lo Anda kan PDIP itu, bukannya PDIP yang putuskan itu, dan Pak Hmm. Jokowi akan cuma ikut perintah pada waktu itu kan, Hmm. untuk kepentingan mungkin ada kepentingan investasi PDIP di situ tuh. Jadi potensi untuk perdebatan ini akan sangat bagus sebetulnya Hmm. kalau tidak
diinterupsi nanti oleh kekonyolan-kekonyolan yang kita tunggu, misalnya jebakan-jebakan pertanyaan yang nggak ada gunanya lagi kan. Kan ini data yang dikenali oleh semua lembaga internasional dan pers Indonesia dulu bertahun-tahun mengulas soal itu. Tinggal kita lihat kemampuan dari Mahfud atau Ganjar sebetulnya, sebut aja dari pasangan 03 ini untuk mempertahankan diri karena dia melakukan kejahatan lingkungan. Tapi saya mesti sebut Ganjar melakukan kejahatan lingkungan, Prabowo melakukan kejahatan lingkungan. Dua-duanya akan bilang kalau itu Presiden Jokowi yang suruh kan, ya gampang betul dong minta pertanggungjawaban semacam itu kan. Kalau begitu minta pertanggungjawaban pada anaknya Presiden itu Gibran. Jadi nanti Gibran itu akan dipojokkan. Ini semua kerjaan bapakmu tuh, kata Prabowo mungkin begitu dalam hati, kata Ganjar juga mungkin begitu. Itu di luar hati mungkin dia akan ucapnya itu. Jadi sekali lagi masyarakat intelektual, terutama masyarakat intelektual akan jadikan isu ini untuk penentu milih paslon mana, 1, 2, atau 3. Kalau tidak ada jawaban konklusif, maka akan bertambah lagi undecided voters dari generasi baru ini. Saya mengerti bahwa generasi muda ini semuanya do speak environmental politics atau environmental policies itu. Ya. Ini kan orang banyak menunggu-nunggu. Kalau pada debat pertama kemarin itu kan kelihatan sekali bahwa Caimin maupun Pak Mahfud itu nggak lepas dan mungkin gugup gitu karena bagaimana menghadapi Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi gitu. Tapi saya kira mereka nggak mungkin mengulang kesalahan yang sama seperti pada debat kedua dan bisa tampil lepas. Kalau prediksi Anda seperti apa, Bung Rocky? Iya, buat saya kalau mau habis-habisan ini bukan segala prediksi, ini cuma sugesti buat ya? Mahfud. Tujuh aja bahwa Gibran itu Anda tidak mungkin bicara tentang lingkungan karena bapakmu itu perusak lingkungan. Kasih aja data internasional kan. Itu satu kali bicara aja supaya langsung stop tuh Gibran. Kalau berani secara mental mengucapkan itu, dan itu sebetulnya. Dan di Menko Polhukam kan ada juga semacam gugus tugas untuk memantau perusakan lingkungan. Nah itu mestinya Mahfud ngerti bahwa ada gugus tugas di situ tuh, apapun namanya tuh, karena ini soal keamanan juga. Demikian juga di Pak Prabowo yang akan protek sebetulnya isu-isu yang menyangkut kebijakan Jokowi kan. Jadi duel itu pasti terjadi antara Prabowo dengan Mahfud itu. Nah kalau Mahfud ragu-ragu, ya Prabowo akan telan seluruh logika Mahfud kan. Lo ada di dalam, kenapa? Gibran bukan Prabowo, Gibran yang akan ini. Ya Gibran akan telan seluruh logika Pak Mahfud. Loh Pak Mahfud, Anda kan ditugaskan oleh ayah saya untuk memantau kerusakan lingkungan. Kenapa Anda sekarang salahin ayah saya? Kira-kira begitu jawabannya. Jadi konyolnya begitu. Sementara Anies seperti biasa ya enteng aja. Dan Anies pasti akan bicara hal-hal yang juga akademis tuh, tentang dunia yang sebetulnya harus dilihat secara etis. Bukan lagi bangsa tapi planet. Nasib lingkungan itu adalah nasib bersama, common heritage of humankind. Jadi ini semua adalah soal mau duel secara policies, itu pasti konyol karena akan defensif nanti. Prabowo akan defensif dan Mahfud juga akan terbojok karena posisi dia sampai sekarang adalah Menteri Koordinator Keamanan termasuk memantau isu-isu lingkungan kan. Jadi itu intinya. Ya, memang kan tapi masalahnya nanti malam memang Anies dan Pak Prabowo juga akan hadir, begitu juga Ganjar akan hadir. Tapi kan akan tampil di panggung itu kan Caimin, Gibran dan Pak Mahfud gitu. Kalau di pendukung 01 saya lihat Pak Caimin udah mulai diledek-ledekin itu oleh para pendukungnya sendiri gitu. Tapi ya seperti biasa ambil guyon-guyon gitu. Tapi saya kira mereka pasti memberi sugesti, jangan kayak kemarin dulu lagi dong tampil debatnya, harus lebih berani dong sekarang kan gitu kira-kira. Ya ini sekarang tinggal soal stabilitas mental, bukan lagi emosi, stabilitas mental untuk dua orang ini, Mahfud dan Amin dan Caimin yang adalah bawahan Jokowi berhadapan dengan bawahan Jokowi, yaitu anaknya sendiri sebetulnya kan. Jadi ini sekali lagi ini cuma soal kemampuan untuk nekat mengucapkan argumen tuh. Dan tentu Pak Jokowi udah kasih sinyal tuh, mau berani nggak kalian tuh, saya buka juga tuh ketidakpatuhan Mahfud misalnya atau ketidakpatuhan Caimin misalnya, karena dua-duanya kan menteri saya tuh, saya tahu tuh. Pasti tadi malam atau mungkin sekarang pun Gibran masih di-brief oleh Pak Jokowi. Gini loh menghajar Mahfud, gini loh menghajar Caimin. Kira-kira itu tuh. Jadi mestinya Caimin dan Ganjar dan Pak Mahfud sudah membayangkan bahwa Gibran sudah di-brief
oleh Pak Jokowi. Pasti dia di brief tuh. Karena Jokowi tahu ini anak gue nih berhadapan dengan dua menteri gue nih. Terpaksa gue mesti kasih tahu di mana kelemahannya Mahfud, di mana kelemahannya Caimin. Jadi Pak Jokowi lagi coach Gibran hari ini, sehingga Pak Prabowo mesti angkat semacam calon wakil presiden ad interim. Iya. Ini kan sebenarnya gini, Pak, kalau Anda tadi soal mental, saya kira kurang apa lagi Caimin dengan daya berani nyebrang menjadi calon wakil presidennya Anies saja, itu kan sebenarnya mental dia udah sangat kuat. Masa ngadepin Gibran juga dia nggak kuat lagi mentalnya, kan keterlaluan sekali itu Bung Rocky. Oh, itu gampang. Kalau saya Pak Jokowi, asumsikan saya Pak Jokowi, saya akan bilang, itu Gibran kasih tahu nanti Gibran diberitahu Pak Jokowi, Anies Caimin itu diusulkan juga oleh Nasdem, dan Nasdem masih ada masalah loh soal lingkungan. Jadi itu bisa juga tiba-tiba aja si Gibran bilang Caimin, Anda juga akan didorong oleh Nasdem, partai yang juga punya masalah dengan soal-soal lingkungan tuh. Ya karena itu Pak Surya Paloh mungkin yang mesti jawab. Kira-kira, jadi pasti dilatih Gibran untuk mengolok-olok sebetulnya. Kan cuma itu kan keahlian Gibran, dia mesti mampu mengolok-olok tuh. Sementara keahlian Caimin, dia tanggung, dia mampu untuk bercanda, tetapi dia tetap ada batas tuh. Nah, kecuali nanti 2 jam sebelum debat Caimin tulis surat mengundurkan diri dari kabinet, demikian juga Pak Mahfud, itu akan jadi game changer loh. Jadi bagus betul misalnya kita dorong Pak Mahfud dan Caimin 2 jam sebelum debat, konferensi pers dulu, kami sudah mundur dari kabinet, karena itu kami tidak ada punya beban lagi untuk berdebat dengan calon wakil presiden yang adalah anak presiden. Itu mestinya tuh, ini kita kasih dorongan-dorongan aja nih. Ya, tapi kan kalau Caimin kan lumayan, PKB itu ada 2 menteri yang masih bertahan di kabinet. Kalau Pak Mahfud kan bawa diri sendiri gitu ya. Jadi diberatkan ada menteri desa yang kebetulan kakaknya sendiri, dan juga menteri tenaga kerja gitu. Saya kira mungkin tidak semudah itu. Tapi gini Bung Rocky, kita bisa memastikan seperti juga kemarin bahwa debat ini tidak akan menjadi masalah substansi, yang terjadi mungkin malah sensasi saja seperti debat sebelumnya gitu. Betul, ini cuma soal sensasi itu, karena kalau soal substansi itu ya udah, itu begitu dikeluarin datanya, itu sayangnya yang mestinya ada di moderator misalnya bisa tegur kan, walaupun dia nggak punya hak untuk mendebat, tapi menurut kami ada data ini loh Pak Gibran, ada data ini Pak Mahfud, ada data ini Pak Caimin, kan itu enak kan. Jadi itu yang kita ingin, supaya ada sedikit aja substansi keluar. Moderator mesti mempersiapkan semacam gimmick untuk membuka pembicaraan dengan data awal kan. Jadi moderator bukan cuma ngatur-ngatur jadi timekeeper, megang stopwatch, tapi dia juga mesti kasih sensasi pada publik itu. Sensasinya adalah dengan mengembalikan pembicaraan itu pada hal yang substansial kan, dasarnya begitu tuh. Jadi sekali lagi ini tontonan aja, dan orang akan lihat siapa yang akan KO. Nah, kadang-kadang yang KO itu justru yang substansial, tapi karena dia tanggung di atas panggung, ya maka yang sensasional yang menang. Iya. Saya kira bukan soal KO-nya, siapa yang bikin blunder dan nanti akan dibully sepanjang itu. Dan ya sekarang begitu intinya, orang nunggu siapa yang bikin blunder. Iya. Dan bulinya panjang, dan sempat juga Pak Prabowo marahnya juga panjang gitu gara-gara debat sebelumnya sampai sekarang ini. Kita bisa bayangkan Pak Prabowo pasti akan marah lagi tuh, karena Caimin atau mungkin Pak Mahfud yang mungkin lebih nekat untuk nyinggung-nyinggung soal food estate itu, karena itu kan wilayah yang seharusnya juga dibawa koordinasi Pak Mahfud kan. Jadi kalau misalnya food estate itu kan dianggap bagian dari strategi pertahanan tuh. Sementara Pak Mahfud adalah Menko-nya Pak Prabowo dalam bidang pertahanan itu kan. Jadi ini konyol sebetulnya nih. All the president men akhirnya tuh yang bertengkar di situ. Sementara Jokowi ya santai-santai aja sambil briefing Gibran. Iya. Yang sebenarnya banyak kita tunggu, kemarin kan kabarnya akan ada panen jagung ya sebelum debat dengan Gibran itu di food estate yang di Kalimantan Tengah. Tapi ternyata nggak jadi Bung Rocky, karena teman-teman Anda di lingkungan udah jauh-jauh hari udah gembar-gembor soal bahwa lo tadinya tanam singkong kok tiba-tiba berubah jadi jagung, dan jagungnya ditanam di polybag begitu. Ya itu yang sebetulnya konyol, karena orang ngerti lah itu data-data semacam itu, apalagi kalau diputar video-video yang dibuat oleh narasi, dibuat oleh siapa kemarin itu, Greenpeace, Walhi dan sebagainya, itu banyak. Greenpeace, Walhi, dan
apa nih, Dandi Dan Laksono Laksono, gitu. ya, ya, ya. Itu lalu batal semua kan. Jadi ini soal yang akan konyol. Orang sudah lama tahu tentang keadaan, tapi kalau tiga cawapres ini ngomong di panggung dengan cara yang lain, orang anggap ini berarti kalian bertiga juga nggak tahu faktanya kan di lapangan. Ya. Jadi tetap kita akan anggap bahwa ini isu penting yang akan dibicarakan oleh orang-orang yang nggak ngerti itu. Ya, ya, Kenapa? ya. Karena Mahfud akan ambil alih untuk membela kebijakan Ganjar di Kendeng dan di Wadas. Demikian juga Gibran akan meneruskan kekonyolan-kekonyolan itu dengan argumen-argumen yang kita nggak bisa duga apa argumennya tentang lingkungan, sementara seluruh dunia menganggap bahwa Jokowi atau Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi itu gagal untuk ikut di dalam perjanjian-perjanjian internasional dalam soal ketepatan lingkungan. Kan selama ini Jokowi tetap tidak menjalankan hasil-hasil dari Paris dan Glasgow terakhir kan, dan itu yang akan dipertengkarkan, mestinya dipertengkarkan di forum, dan Anies akan ambil isu itu untuk dihadapkan pada Gibran, dan pasti Gibran akan keteter kalau Anies yang kalau Caimin yang ngomong, asal Caimin benar-benar pelajari betul apa yang di-coachkan oleh Sudirman Said misalnya atau oleh Said Dido atau oleh Awalil segala macam, kan itu sebetulnya tim yang ngerti tentang lingkungan di kelompoknya. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Kita tunggu ya, Bung Rocky, siapa yang udah bikin blunder dan kemudian siapa yang marah-marah sampai debat berikutnya lagi gitu ya. Itu yang enak tuh. Kita tunggu kekonyolan yang akan diulas oleh netizen dan siapa yang akan setelah keluar dari panggung mulai ngomel lagi. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Yes. Yes, oke.